Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gerbang Mistis. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Nguntit, Cemburu Buta Sang Dedemit, yang ditulis oleh akun Twitter @payunghitam. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sudut pandang dari narasumber yang bernama Rumi. Waktu itu di tahun 2011, tepat waktu aku lulus SD di umurku yang ke-12 tahun, aku sempat nggak lanjut sekolah selama 1 tahun karena sakit. Tapi sakitku bukan yang seperti nggak bisa beraktivitas. Aku tetap bisa bantu orang tuaku berjualan. Sebetulnya aku sakit nggak full 1 tahun, cuma beberapa bulan aja. Tapi waktunya sudah telat buat masuk ke tahun ajaran baru. Oh ya, aku adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Aku punya kakak perempuan dan adik laki-laki. Adik laki-lakiku di sini masih kecil, jadi jarang ikut orang tuaku berjualan. Cuma aku dan kakakku saja yang bantu orang tuaku. Itu juga kakakku nggak selalu bantu jualan karena dia juga kerja. Pada saat itu, kami tinggal di rumah yang gak jauh dari rumah nenek dari ibuku. Cuma beda RT. Bentuk lokasi dari rumah nenekku ada di gang kecil buntu dan rumah nenekku ada di ujung gang. Di depan rumah nenekku ada rumah kecil tingkat yang dimanfaatkan keluargaku untuk dapur tempat memasak makanan yang kita jual nantinya. Orang tuaku jualan makanan matang dan juga minuman siap seduh di kantin proyek pembangunan sebuah hotel di daerah Jakarta Timur. Biasanya yang beli dan makan di warung orang tuaku adalah pekerja kuli bangunan di sana, security, dan lain-lain. Bangunannya saat itu baru setengah jadi, tapi kami jualan di lantai 3 bangunannya. Di sana cuma ada warung orang tuaku. Gambaran denahnya juga tanpa sekat antara warung dan tempat duduk makan pembeli. Etalasenya juga nggak besar. Pokoknya lantai 3 itu kelihatan lowong atau luas banget karena nggak ada sekat. Lalu di tengahnya diletakkan meja makan dan juga bangku-bangkunya. Kegiatan kami selama berjualan yaitu pagi pergi ke dapur tempat kami masak di depan rumah nenekku. Setelah selesai semuanya, barulah kami set warung di gedung hotel tersebut. Jarak antara rumah nenekku dan hotel betul-betul di belakangnya, nempel dengan pagar tembok pembatas pemisah hotel dan pemukiman warga. Hanya saja kami harus memutar ke jalan besar supaya bisa masuk ke hotelnya. Ya, kira-kira perjalanannya kalau naik motor 5 menit dengan jarak 150 meter. Dekat kan? Makanya kami bisa sekalian berangkat dan bawa panci-panci berat berisi makanan matang. Kami saat itu punya motor 1, jadi nggak bisa sekali jalan. Biasanya bapak dan ibuku pergi duluan sekaligus bawa peralatan jualan. Kemudian bapak balik lagi jemput aku atau kakakku. Selalu ada 1 orang yang jaga di dapur untuk membantu nenekku masak. Saat itu nenekku masih bisa bantu-bantu masak jualan kami. Tapi karena ini terlalu berat karena makanan yang kami jual banyak, kadang kita memperkerjakan pembantu rumah tangga untuk membantu segalanya. Mulai dari urusan rumah sampai membantu kami jualan. Singkat cerita, pada saat itu keanehan pertama yang aku rasakan saat berjualan di sini. Posisinya siang hari, cuma aku dan ibuku yang ada di warung. Tempat duduk di depan nampak sepi, belum ada yang istirahat karena belum masuk waktunya makan siang. Tiba-tiba waktu aku lagi sibuk dengan HP-ku, ada yang bilang di depan tempat orang biasa pesan. Dia bilang, "Mbak, kopi hitam 1 ya," kata pembeli itu. "Iya," sahut aku segera sambil cepat-cepat juga menoleh. Tapi nggak ada siapapun. Karena aku bingung, aku tanya kepada ibuku, "Bu, denger nggak tadi ada yang beli? Atau lihat nggak?"
Tanya aku ke ibu. Enggak ah, enggak ada orang, kata ibuku. Yang bener, tadi barusan ada yang pesen bu, kata aku yang akhirnya berdebat. Gak usah aneh-aneh ah kamu, orang gak ada, kata ibuku. Ia memang seorang yang penakut. Padahal aku cuma minta kejelasan aja, tapi memang lama-lama merinding karena secepat itu pembelinya pergi dan langsung tak terlihat sejauh mataku memandang. Yang aku dengar suaranya seperti transpuan atau banci, karena suaranya ngebas tapi agak melengking. Akhirnya takut aku yang memang gak ngeh, aku tetap buatkan kopi hitam itu. Betul saja, sampai sore kopi hitam itu gak ada pemiliknya. Karena aku berharap mungkin yang pesan tadi bakal balik lagi. Semenjak itu, aku sering sekali merasa diawasi. Tapi waktu saat di warung saja. Aku bingung, tapi yang aku rasa yang mengawasiku ada di tangga arah naik ke lantai 4. Dan sekelibat juga aku melihat itu seorang perempuan biasa, rambutnya sebahu tapi kelihatannya menunduk. Selama kami berjualan di sana, kakak perempuanku sesekali membantu kami jualan. Panggil saja nama kakakku Utari, yang juga pada akhirnya memikat hati seorang arsitek di sana. Sebut saja namanya Mas Dewa. Mas Dewa jadi sering ke warung kami karena adanya Kak Utari. Sesekali dia datang cuma mau tanya kabar Kak Utari, ngajak dia jalan dan kami sampai hafal kalau Mas Dewa ini suka kopi hitam. Pada saat itu kakakku punya pacar, yang akhirnya Kak Utari nggak bisa selalu mengiyakan ajakan Mas Dewa. Padahal menurutku dan ibuku, Mas Dewa ini orang yang berwibawa dan juga sopan, ketimbang pacarnya yang sekarang. Tapi Kak Utari sudah kelewat bucin. Ya sudahlah, itu urusan kakakku. Kami nggak banyak ikut campur, paling cuma suka ngeledek aja. Oh iya, Kak Utari di sini sebetulnya udah nggak tinggal dengan kami. Dia ngekos di dekat tempat kerjanya, tapi tempat kerjanya juga masih di Jakarta. Tapi karena ia adalah orang yang sayang dengan keluarganya, mau sesibuk apapun dia selalu nyempetin untuk pulang ke rumah dan bantu kami jualan. Singkat cerita, karena dagangan kami laris dan gak bisa selalu mengandalkan nenekku untuk membantu kami, akhirnya kami memperkerjakan PRT atau pembantu rumah tangga lagi. Karena sebelumnya kami pernah punya dan sudah berhenti karena menikah atau punya usaha di desanya dan lain-lain. PRT kami ini kami datangkan langsung dari kampungnya di Purwokerto. Panggil saja namanya Mbak Uli. Mbak Uli akhirnya datang ke Jakarta dan pada saat hari kedatangannya langsung kami ajak bekerja. Jadi kami belum sediakan tempat tinggal atau kosan untuk Mbak Uli. Sore itu setelah kerja, Kak Utari memarkirkan motornya di basement bawah bangunan hotel. Di sini kakakku menjemput Mbak Uli dan langsung OTW bonceng Mbak Uli pergi lihat kosan. Tiba-tiba kakakku merasa melindas sesuatu saat keluar dari tanjakan basement yang akhirnya mereka berdua jatuh dari motor. Kemudian kakakku pingsan dengan luka ringan di kakinya, sementara Mbak Uli kesurupan. Dibantu beberapa orang yang sedang ada di TKP, kakakku dibopong pulang ke rumah nenek oleh ibuku. Sedangkan Mbak Uli dibawa ke musola yang letaknya juga di lantai 3 hotel tersebut. Ya, lantai kantin tempat kita jualan di sana juga. Akhirnya kakakku diobati lukanya di rumah nenek. Sedangkan Mbak Uli diinterogasi dengan beberapa orang, didoain dengan beberapa doa yang ujungnya nggak mempan juga. Akhirnya datanglah seorang ahli agama. Awalnya satu orang, dia membacakan ayat kursi, tapi Mbak Uli dengan medok Jawanya bilang, "Kalian ngapain sih? Kalian ngomong apa? Kok cuma komat kamit?"
kata Mbak Uli yang kerasukan. Jin yang ada di tubuhnya gak mendengar sama sekali doa yang dibacakan oleh ahli agama tersebut. Kewalahan akhirnya sang ahli agama tersebut termasuk orang-orang yang mengenanginya saat itu. Waktu itu aku di lokasi dan betul-betul mengikuti prosesinya yang terasa sangat lama. Mbak Uli gak mengamuk-ngamuk, hanya saja perkataannya yang membandel dan jinnya yang gak mau disuruh keluar.